Hi guys, welcome back again di Bitcoin Update. Thank you for coming, thank you for joining in, and kita bakal pembahasan yang bisa dibilang cukup penting ya untuk pergerakan pada market crypto sepekan ini. Menurut saya bahkan ini kita bisa katakan pergerakan yang mungkin saja paling masif karena ini dipenuhi dengan situasi uncertain. Uncertain itu maksudnya adalah ketidakpastian yang menurut saya lebih signifikan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi perbandingannya jauh sekali karena kalau kita tahu beberapa waktu lalu itu The Fed sebetulnya kan udah pernah menyampaikan ya beberapa kali mereka bilang bahwa sebetulnya mereka itu hawkish banget, terutama Jerome Powell mengatakan ya bahwa mereka akan mencoba untuk menekan inflasi sampai dengan 2%. Tapi ada beberapa fakta yang saya temukan yang cukup menarik yang sebetulnya kita bisa bilang sentimen dan narasi itu sudah mulai dibuat dan sudah mulai digeser ya. Jadi beberapa waktu lalu kalau teman-teman ingat saya pernah sempat upload video yang ngebahas tentang sentimen positif untuk Bitcoin. Di sini pembahasannya adalah Fed galau dan sampai dengan saat ini menurut saya kegalauan itu semakin meningkat ya. Ada beberapa faktor, ada beberapa data yang bisa saya tunjukkan dan langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Alright, so starting dari economic calendar dulu karena ini ada beberapa data yang perlu kita note. Tadi pagi ternyata jam 3 itu Joe Biden speaks ya. Nah, cuma kalau saya lihat nih dampaknya terhadap market nggak terlalu signifikan ya. Tapi kalau dilihat tadi waktu saya ngelakuin research kayaknya ini ngomongin soal masalah election. Jadi kayaknya bagian dari kampanye ya. Dan nanti malam itu akan ada data PMI, which is ini lumayan yang cukup penting. Kalau misalkan di sini forecastnya sendiri menunjukkan angkanya turun ya. Dan kalau misalkan betul-betul turun, ini sebetulnya nggak bagus buat dolar. Begitupun job opening ya. Di sini juga sama, angkanya diperkirakan akan menurun. Dan kalau misalkan angkanya menurun, nggak gitu bagus buat US. Nah teman-teman perlu di note nih, untuk pekan ini itu kita akan ada FOMC press conference ya. Sekali lagi saya sampaikan untuk interest rate decision, oke lah kita sudah tahu ya 75 basis point atau 0,75%. Itu udah big potentialnya akan dinaikkan ke angka segitu. Dan istilahnya dengan melihat data tersebut, itu kita udah yakin banget price sudah in ya. Dalam arti sentimen tersebut sudah menyebabkan pergerakan harga pada beberapa pekan lalu. Mungkin ketika Bitcoin lagi sideways parah-parahnya, orang itu udah pada males ya. Ibaratnya ketika harga lagi sideways tuh kayak mau trading kan mungkin mereka mikir, ya udahlah The Fed bakal naikin suku bunga, buat apa saya beli sekarang. Ternyata karena ada beberapa statement dari anggota The Fed, karena ada Janet Yellen yang bilang bahwa inflasi sudah mulai kelihatannya ya sudah mulai tidak bisa lebih tinggi lagi, padahal masih ada winter nanti, padahal mereka masih butuh yang namanya energi dan chain supply masih bermasalah. Intinya masih sama problemnya, masih itu juga. Tapi yang membedakan kali ini adalah ketika beberapa anggota The Fed ini menunjukkan bahwa mereka itu sudah mulai galau. Apakah mereka masih harus hawkish atau udah saatnya mereka untuk sedikit melunak ya. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya adalah midterm election ya. Ini kalau kita lihat kelihatannya ya Joe Biden di sini mulai serius dalam menggembar-gemborkan ya. Jadi nanti ada hubungannya nih teman-teman. Jadi ada satu hal yang menurut saya cukup menarik. Makanya balik lagi tergantung nanti bagaimana di press conference ya si Jerome Powell akan sampaikan ya. Apa yang akan dia sampaikan di sana ketika dia akan bilang mungkin dia terpaksa harus dovish kali ini karena dia ngelihat impact terhadap market sudah mulai terlihat ya. Satu faktor yang perlu dipantau dan diperhatikan adalah initial jobless claim sudah 2 kali berturut-turut naik angkanya. Oke. Nah, kemudian saya nggak tahu nih 2 kali apa lebih dari 2 kali ya kayaknya ya. Nanti kita coba cek deh untuk make sure-nya. Nah, cuman yang lebih jelas terlihat lagi adalah non-farm payroll pada bulan Oktober. Angkanya diperkirakan menurun dari 263.000 jadi 200.000. Kemudian unemployment rate diperkirakan secara forecast nih ya itu akan naik 0,1%, yang artinya pengangguran di Amerika bisa dibilang sudah mulai ada peningkatan ya. Jadi
orang yang pengangguran itu bertambah. Artinya ada orang yang kehilangan pekerjaan. Kita nggak bilang unemployment rate ini memang bahasa kayak pengangguran ya, tapi kita nggak bilang nggak unemployment rate lah. Orang yang tidak punya pekerjaan itu akan meningkat pada bulan Oktober lalu. Jadi datanya dirilis pada bulan November. Dan kalau misalkan itu yang terjadi, ini yang beberapa hal atau beberapa poin ini yang mungkin saja bisa menyebabkan The Fed akan lebih dovish dalam menentukan kenaikan suku bunga berikutnya. Makanya kita nggak ngomongin soal yang November, karena saya yakin price sudah masuk, sudah terasa dampaknya. Yang kita bahas adalah Desember. Gimana Desember? Apakah mereka akan menaikkan 0,5% basis point saja, atau 50 basis point saja, which is saat ini bahkan ada angka teman-teman ya, ada angka untuk kenaikan 0,25 aja di 5,6%, which is ini kecil banget lah probabilitasnya. Tapi balik lagi, tergantung nanti apa yang disampaikan oleh si Jerome Powell itu ya. Tergantung apa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada saat press conference-nya di hari Kamis jam 1.30 pagi ya. Itu pagi banget kejadiannya. Alright, kejadiannya lagi ya. Speak-nya dia. Nah, terus, speaking of initial jobless claim, ini kan menunjukkan ya ada peningkatan angka ya. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya ya sebenarnya sih lebih kurang bolak-balik aja. Cuman kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir itu kelihatannya meningkat ya. Bukan 2 bulan ya, 2 kali rilis data terakhir. Karena ini setiap pekan ada ya. Di tanggal 27 Oktober previousnya itu 214.000, itu meningkat jadi 217.000, walaupun forecastnya 220.000. Sekarang 217.000, forecastnya 220.000. Nah, untuk angka ini kalau menurut saya sih akurasinya harusnya lebih tinggi ya, karena kita berbicara setiap pekan itu akan ada rilis data, atau mungkin justru malah jadi tidak terlalu akurat tuh. Cuman yang pasti peningkatan initial jobless claim ini menunjukkan bahwa ada banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaannya. Dan kalau misalkan situasi itu terjadi, ya saya rasa ini ada impact yang betul-betul terasa ya, karena seminggu lalu ternyata Senator Sherrod Brown ya, atau Sherrod Brown this week sent a letter to Fed Chair Jerome Powell expressing concern about the impact interest rate hikes could have on employment. Jadi dampak daripada kenaikan suku bunga terhadap ketenaga kerjaan. Karena teman-teman gini, kalau misalnya kalian notice ya pada laporan keuangan yang dirilis oleh beberapa company tech ya, seperti Amazon, Google, dan lain sebagainya, itu ternyata di laporan keuangan itu teman-teman kan bisa baca. Kalian tinggal search aja kuartal 3 earning report buat company-nya, lalu kalian lihat, dan ternyata menariknya adalah ada peningkatan ketenaga kerjaan di perusahaan tersebut. Cuman laporan laba ruginya itu menunjukkan kinerja yang tidak begitu bagus. Dan teman-teman tahu dong, kalau kalian punya usaha, kalian udah hire karyawan, tapi ternyata omsetnya nggak sesuai ekspektasi. Apa yang harus kalian lakukan? Mungkin merampingkan perusahaan tersebut, sehingga worst case scenario adalah ada beberapa karyawan yang akan kalian pecat, mau tidak mau. Karena kalau nggak, perusahaan juga nggak akan bertahan, dan akhirnya semua karyawan akan di PHK pada intinya ya. Kalau misalkan perusahaannya nggak bertahan gitu. Nah, ternyata dikirimin surat ya. Dan kalau kita ngomongin surat ini sebenarnya dikirimkan dari Washington DC nih, which is kalau buat saya pikir ya, The Honorable Jerome Powell Chair. Ya, ini kita ngomongin berarti bukan, ya memang sih di sini tertulisnya anggota senatnya. Tapi kan kalau dari Washington DC kan berarti kita tahu nih sebenarnya adalah dari si Joe Biden ya anggapannya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik menurut saya yang kita perlu perhatikan. Jadi apakah memang sebetulnya situasi ya shifting yang terjadi di market ini sifatnya hanya sementara? Karena balik lagi, Joe Biden mengusahakan untuk midterm election. Karena kalian juga tahu, US kemarin itu udah sempet ask ya Saudi Arabia untuk postpone masalah supply cut by OPEC ya untuk oilnya. Jadi kayaknya ini kita bilang ada berusaha lah ya, ada upaya lah ya untuk mendandani situasi pasar. Dan kalau misalkan demikian itu yang terjadi, mungkin sementara ini kita bisa lihat sentimennya akan di-shift atau digeser ke arah yang semi-semi positif. Kita nggak ngomongin ini kayak totally to the next bull run, tapi at least
ini ada sentimen positif lah yang masuk ke market. Jadi menurut saya sesuatu yang tentu saja kita perlu perhatikan, dan data yang paling penting yang perlu di-note sekali lagi oleh teman-teman semua adalah data pada non-farm payroll pekan ini ya. Jadi nggak cuma data non-farm payroll, tapi juga apa yang akan disampaikan oleh si Jerome Powell pada FOMC press conference di Kamis mendatang. Oke, nah itu adalah beberapa hal yang mungkin saya akan notice dulu buat teman-teman sementara waktu ini. Jadi yang paling penting adalah ada pressure ya terhadap Jerome Powell untuk udah le bro, lu jangan kenceng-kenceng naikin suku bunganya. Ini karyawan udah mulai pada kena dampak nih ya. Takutnya kita malah jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena kebijakan moneter yang diambil. Oke. Nah itu sekilas teman-teman sebetulnya untuk update kali ini. Ini ada hubungannya dengan Bitcoin update, which means next saya baru update dari sisi price action ya. Untuk fundamentalnya yang penting kalian udah nonton dulu video yang ini, jadi kalian punya gambarannya, jadi ketika nanti saya jelaskan udah nggak terlalu bingung lagi. Alright, so everyone, thank you so much for watching this video. Sampai ketemu lagi di update Bitcoin yang di next video. Cheers guys, bye bye.